warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan Kaman TV yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam tajuk acara yang hari ini kita sebut dengan acara Obras, ya. Obrolan santai dengan para pemuda atau tempatnya para instruktur dan pelatih muda. Oke? Dan hari ini kita akan berbincang banyak hal, terutama bagaimana kita menggali pengalaman-pengalaman rekan kita ini, sekaligus juga mengambil inspirasi apa yang mereka rasakan aktivitas di masa yang lalu dan manfaatnya buat hari ini. Oke? Baik, kita akan mulai, tapi sebelum saya akan menggunakan terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa rekan kita para alumni Medan yang dulu aktif sekali ya di bidang masing-masing, di SKU masing-masing ya. Dan di sana ada Pak Ardi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dan ini ada Kak Taufik Muta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Kak Mutadin. Waalaikumsalam. Iya. Dan ini ada Kak Saiful. Assalamualaikum. Oke. Ya, kita akan ngobrol santai tentang apa yang dirasakan dulu ya. Kebayangkan dulu ketika kita masih satu aliyah ya, baru masuk ikut ta'aruf gitu kan, lagi lucu-lucunya gitu ya. Kemudian melihat bagaimana dunia SMA atau aliyah gitu ya. Dan kita melihat ada makhluk-makhluk keren pada depan gitu kan. Ya. Ngerti ya? Makhluk-makhluk keren yang ngomongnya luar biasa gitu ya. Ada yang sangat karismatik, ada yang sangat menawan, ada yang sangat berwibawa, mengarahkan kita para siswa itu. Dan ketika sudah kita kenalkan, ternyata mereka masing-masing dari para aktivis ekskul di bidang masing-masing. Ada yang pramuka, ada KKD, ada UKS, ya, ada mungkin Paskibra dan sebagainya. Nah, kita akan coba gali dan kita akan mulai ngobrol dari yang sebelah sini dulu. Ya. Ini kalau lihat dari wajahnya ini UKS banget ini, ya, sangat rawan, gitu ya. Ciri khas anak UKS itu begini, gitu ya. Dari aliyah sudah diajarkan tentang bagaimana merawat, kesehatan dan sebagainya. Maka beruntung sekali dapat istri, dapat suami seperti ini nanti ya. Buat anda para wanita, para akhwat ya, yang punya dapat anak UKS, gitu ya. Karena tahu kebersihan. Oke, Kak Saiful, masih ingat dulu ketika awal masuk UKS tahun berapa ini? Tahun 2013-2014 Itu kelas berapa? itu kelas 2 berarti masuk UKS itu tahun 2011 Ketika kelas 1 ya? Oke, di kelas 1 jadi peserta atau anggota UKS ya? Apa yang dipelajari sana? yang dipelajari di dalam UKS itu yang berkaitan dengan ilmu kesehatan mengenai berbidang, kemudian bagaimana cara menangani orang yang sakit Ya. Itu ya, dan saat itu peran UKS sangat penting di masa itu. peran UKS sangat di masa itu yang menarik dengan saya kenal masa UKS itu salah satunya ketika pada hari Senin itu melaksanakan upacara bendera itu di lapangan. Nah, banyak sekali anak UKS yang berada di paling belakang, bagian paling belakang itu dengan bawa tanduk. Nah itu saya sangat excited ketika saya menjadi peserta didik atau PCT kelas 1, saya mengikuti upacara di lapangan dengan membawa tanduk, dan ketika ada yang jatuh sakit itu saya membawa ke UKS. Itu sangat pengalaman sangat luar Oke, biasa. berarti dari kelas 1 itu atau ketika jadi pengurus kelas 2 itu sudah mulai punya peran ya di sekolah ya? Iya. Bagaimana menjaga kesehatan teman-teman, Benar. terutama pada saat upacara itu ya, Iya. yang lupa sarapan gitu kan, akhirnya nggak tahan lama berdiri, semaput, ya, pingsan, itu kelas 1. Nah, ketika kelas 2 berarti posisi sudah berubah, tidak lagi peserta biasa ya, sudah jadi apa namanya? Menjadi kita di UKS itu menjadi pengurus nanti. Ya, dia di kelas 2 itu jadi pengurus. Jadi kalau di UKS itu memang tidak ada instruktur seperti di KKD ataupun masih. Jadi kelas 2 itu menjadi pengurus. Jadi pengurus itu dia yang melatih atau memberi materi kepada adik-adik di semester semester bawah. Oh, artinya tetap melatih adik-adik walaupun namanya bukan instruktur ya, mungkin bukan sebagai pelatih ya. Pelatih ada jenjang juga nggak, pelatih junior, pelatih senior, mungkin kelas 3 bisa? Oh tidak ada, kita di kelas 1 itu namanya PSD atau peserta didik. Nah di kelas 2 itu menjadi
dan kelas 3 itu menjadi demisioner dan seterusnya menjadi alumni. Oke, kalau begitu apa manfaatnya yang dirasakan sekarang? Nah, itu. Kita sudah jadi mahasiswa yang sudah tamat dari Taman 1, apa yang diperoleh? Saya ingin berbicara sedikit pengalaman saya di UKS dulu. Jadi tidak hanya UKS yang saya ikuti, tapi juga KKD dan begitu. Nah, saya berbicara pada malam hari ini bahwasanya saya tidak turut ambil penuh dalam kegiatan baik UKS maupun KKD. Hal inilah yang sangat saya sayangkan begitu. Yang dapat saya ambil pelajaran dari UKS ini adalah hal-hal dasar tentang seperti itu. Kemudian setelah saya jadi alumni, malah saya berpikirnya baru sekarang. Memang betul penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal itu belum pendaftaran. Nah, jadi ketika saya menjadi alumni malah saya lebih aktif pada adik-adik, lebih perhatian pada mereka. Nah, di UKS itu yang melatih ada juga UKS ya di siswa. Iya benar. Jadi di UKS itu ada kegiatan namanya PLDR, itu seperti pengkaderan, pelatihan lapangan dokter remaja. Nah, malah saya beberapa kali itu menjadi pertama menjadi master, lihat terus menjadi master, kemudian menjadi pemateri juga di beberapa PLDR. Nah, mungkin inilah sedikit yang bisa saya berikan ke adik-adik ketika saya tidak bisa berkontribusi baru ketika saya menjadi pengurus atau menjadi presiden. Dan itu asik ya sebenarnya. Asik sekali. Oke. Apalagi dari latihan napas buatan. Bagaimana menangani orang pingsan? Jadi berharap gitu ya, dapat buatan gimana gitu. Oke, kita masuk yang kedua dulu, yang pramuka. Saya mau tanya dulu Pak Ardi Setiawan aktifnya di mana nih? Dulu aktifnya di pramuka, di nggak terlalu aktif sih, tapi pernah ikut di Taruna. Wis, memang kelihatan Pendekan ya. pendekan betul. Oke ya, itu kita ini nanti ya. Oke ya, jadi aktif di pramuka juga, di KKD juga, kemudian juga pernah di Taruna. Nah, apa pengalaman yang dirasakan ketika awal masuk Taman 1, turun sekali gitu ya, melihat sana kemari banyak orang hebat gitu ya. Nah, apa yang dirasakan ketika jadi peserta misalkan? Ya, pertama kali waktu masuk ke Taman 1 memang yang paling diserbu pramuka. Senang ya? Dulu SMP di mana? SMP dulu di Yayasan Perkebunan Pramuka juga. Pramuka juga, ketua pramuka waktu di SMP. Jadi masuk ke Taman 1 karena melihat pramuka Taman 1 waktu itu lagi berjaya-jayanya. Jadi pengen masuk Taman 1 dan masuk pramukanya. Kemudian masuk ke yang lain juga gitu ya. Kemudian karena kawan ngajak ke KKD dulu nggak tertarik dengan KKD karena dulu masih jadi Oh, maksudnya masih belum dengan kegiatan agama. iya, karena dari SMP kan jadi nggak terlalu aktif di kegiatan agama. Siapa nama teman yang ngajak boleh tahu? Paris tadi. Ya, Pak nama teman. Assalamualaikum Pak Yai. Itu Paris. Alhamdulillah, bukan Pak Yai, dia udah berdaya gitu kan. Oke, lanjut. Jadi masuk juga ke KKD gitu ya. Masuk ke KKD. Dan ternyata berbeda ya. Ternyata berbeda. Ah, Perbedaannya sih ada dari sisi keagamaan ya. Tapi sama-sama berukhuwah. ya. Kawan-kawan Segi kelasnya sama-sama berkuah. sama-sama berukhuwah, tapi beda ukhuwahnya, beda jenis ukhuwah. Oke, nah kelas 1 jadi peserta, kelas 2 sudah naik ya. Jadi instruktur ya. Kalau tadi UKS instruktur pelatih ya, pelatih ada di juga. Kalau di KKD atau pramuka misalnya. Kalau di KKD jadi instruktur. Oke, mungkin ke pramukanya dulu. Pramuka. Kalau di pramuka saya jadi ketua pramuka lagi. Apa istilah namanya? Pradana. Pradana. Sempat melatih adik-adik ya. Oke, apa nilai yang paling terasa khasnya pramuka ini ketika melatih adik-adik? Khasnya pramuka ketika melatih adik-adik, kita harus berpikir keras ke depan adik-adik itu. Karena pramuka ini salah satu organisasi yang masa kami ya, Ya. nggak terlalu diminati. Oh, saat itu ya. Saat itu. Jadi banyak adik awal-awalnya masuk banyak gitu. Terus minggu berganti
kekurangan sama ujian sesuatu. Jadi kami harus berpikir sekreatif mungkin bagaimana supaya adik-adik itu betah di pelatihan pramuka. Jadi kami buat kegiatannya itu yang belum pernah dibuat sebelum-sebelumnya. Kayak kami mengajarkan tali temali misalnya. Setelah diajarkan tali temali, kami buat perlombaan. Nah, nanti siapa yang menang mereka akan dapat hadiah menarik. Berarti nah kalau nilai-nilai apa tadi nilai-nilai yang terasa jadi ciri khasnya di pramuka ketika pelatihan ya? Kalau Yang terbentuk nilai yang terbentuk itu pertama keberanian. keberanian. Karena kita disuruh untuk tampil di depan. Salah satu ciri khas anak pramuka kalau hari Senin itu kan jadi pemimpin upacara sama yang paling ujung itu. Pemimpin barisan ya. Pimpinan barisan. Pimpinan barisan. Itu tugasnya pramuka ya. Ada saya pramuka biasanya. Dan itu melatih keberanian ya. Nah setelah kita hidup di dunia di luar aliyah, kalau SMA sudah kuliah dan beraktivitas, masih terasa nilai itu penting digunakan di dunia ini. Sebenarnya masih terasa karena di pramuka juga diajarkan bermasyarakat gitu. Ada program pramuka itu yang tahu sekali dilaksanakan bermasyarakat gitu. Di kemah, nggak kemah tapi di luar dari rumah warga gitu. Jadi kami kalau kehabisan bahan-bahan, bagaimana caranya supaya tetap bertahan hidup dengan berbaur dengan masyarakat. Apa ya, silaturahmi ya. Berarti memang betul diajarkan kemandirian dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Kita masuk ke Kak Taufik Mekar dulu ini. Dulu Kak Taufik tamat dari SMP aliyah yang kelihatan tertarik apa? Mana satu lah ya. Kalau boleh saya cerita, ini sebenarnya ceritanya sama seperti Kak Arti tadi, tapi bedanya saya nggak pernah tertarik ke musuh monster. Oh, Nah itu, bahkan saya ingat itu sebelum ketika mau tamat SMP, bapak saya bilang kalau nggak masuk pesantren masuk mansar. Maka saya bilang karena saya takut masuk pesantren yang waktu sekarang besar, saya milih masuk mansar. Jadi saya sempat tuh jadi tiba-tiba mendadak. Iya, tiap malam sholat tahajud berdoa supaya masuk mansar. Ternyata gitu saya lulus di mansar tuh, perubahan terjadi. Perubahan itu, perubahan berpikirnya terjadi itu ketika mengikuti acara ta'aruf itu. Jadi sampai sekarang saya masih ingat itu ada tagline ketika ta'aruf itu berbicara adalah prestasi. Berbicara adalah prestasi. Nah, yang kita lihat waktu itu yang membuat kita kagum itu kenapa siswa ya yang waktu itu senioran kita lah kita bilang ya ngomongnya begitu rapi, begitu terarah, lalu seolah-olah mereka bukan lagi seperti siswa gitu. Jadi kita kagum gitu. Yang saya ingat pada masa itu ya ketua OSISnya waktu itu, ketua OSIS tahun 97 itu Kak Azhar Fauzi itu. Assalamualaikum Kak Azhar, di mana Kak Dikau? Iya, semoga segera bergabung dengan Mas Hendar ya. Jadi saya kagum gitu, rapi gitu ya. Jadi berubah pikiran, gimana caranya bisa seperti mereka. Nah, maka di hari terakhir itu kan promo setiap organisasi ekskul itu. Jadi barulah promo itu kita tahu bahwa kaderisasi seperti ketua OSIS dan sebagainya itu banyak di KKD. Itulah awal saya tertarik berminat di KKD. Jadi berubah sampai saya ingat itu ketika pulang, saya kan ngekos itu ya di Mansar itu saya ngekos. Ketika pulang nggak minat lagi tuh kumpul-kumpul sama kawan. Karena saya anak SMP kan. Jadi kawan-kawan tuh sering datang ngajak, udah nggak berminat lagi karena fokus tertariknya itu di KKD. Itu kelas 1 ya. Kelas 1. Kemudian aktif betul ya jadi peserta. Alhamdulillah di kelas 2 saya sebagai koordinator dakwah sekaligus ketua gading. Oh, Jadi gitu ya. betul-betul wilayah ya pembinaan dia. Akhirnya yang menangkan jadi setelah ini sekarang Koda dia. Iya, udah. Dari dakwah. Nah ya.
Apa yang dirasakan ketika sudah mulai naik kelas jadi struktur? Misalnya? Sebenarnya karena semacam cita-cita gitu. Ketika kita kesampaian ya senang aja. Dan bahkan ya seperti yang Kanda bilang tadi, menjadi penghayatan hidup gitu. Menjadi rutinitas yang ya setiap hari ada motivasi baru. Namanya orang termotivasi kan banyak hal yang ingin dilakukan gitu. Jadi seperti bilang Kak Adel tadi, ukhuwah kita bangun, dan semua aktivitas kita itu yang menjadi apa ya namanya, menjadi nikmat saja, lingkungan kita terbangun dan sebagainya. Nah, salah satu yang juga menjadi kita semangat gitu, kaderisasi di Man 1 itu ya itu tersusun itu. Ya. Allah alam sekarang. Kalau dulu kita ada kaderisasi yang jenjangnya itu tetap terjaga baik. Nah, itu menjadi instruktur tidak sembarang jadi instruktur, seingat saya. Bahkan berat gitu. Karena kritik, anak Man 1-nya terkenal kritis gitu. Kritik itu kuat sekali. Makanya jadi instruktur itu tidak sembarang jadi instruktur. Nah, jadi menjadi tantangan juga bagi kita kalau menjadi instruktur itu mesti begini. Tapi karena kita begini begitu itu banyak orang yang tertarik. Nah, seperti kan tadi niatnya di pramuka, tiba-tiba dia pingin. Saya yakin karena pembinaan itu tadi. Jadi kuncinya saya bisa pembinaan itu tadi. Dan siapa yang membina instruktur itu tadi? Jadi memang merasa benar ya. Dan ketika sudah jadi pelatih gitu ya, terus akhirnya jadi instruktur yang lihat. Ketika sudah kuliah dan sekarang sudah kita menjabat berbagai bidang kita uni, nilai-nilai itu sangat terasa ya. Penting sekali ketika sudah di lebih satu. Ya kalau itu pasti ya. Apalagi kita di kampus kan juga jumpa lagi dengan organisasi yang memiliki satu kemiripan, hanya beda komunitas saja. Di kampus juga kita ya jiwanya juga dakwah. Kebetulan saya di USU, setiap fakultas itu punya musola dan kita aktif di musola juga. Jadi ya bahkan ketika kita punya pelatihan di Man 1 itu, ketika kita sampai kampus orang langsung bilang ini potensial nih. Jadi mereka langsung menjaring kita ikut untuk mengembangkan keorganisasian di kampus. Dan uniknya ya, sahabat teman sekalian, banyak sekali alumni Man 1 yang aktif ya, ketika di kampus di sekolah. Di kampus ini sangat ikut-ikutan ya. Benar. Bukan kita mengada-ngada ya, tapi saya sering dengar begitu gitu ya. Benar. Jadi kemampuan leadershipnya, komunikasinya, terus yang tidak bisa dilupakan adalah akhlaknya. Memang khas dia, jadi aktivis juga, tapi menjaga. Iya. Kalau itu saya rasa hampir setiap kampus. Kalau saya seperti di USU, kita punya saudara juga, Sadela Rasid, dia juga pernah aktif di senat mahasiswa dan hampir semua. Bahkan ya semua alumni Man 1 itu menjadi bintang lah di organisasi nasional karena memang sudah terlatih, terbiasa aja. Nah, dan roh untuk, jadi kan orang di organisasi ini butuh wadah. Ketika dia punya wadah, dimanapun dia akan cari wadah. Betul. Saya pikir itu. Nah itu artinya menunjukkan bahwa pembinaan ekskul di Man 1 itu nggak main ya, lumayan serius gitu ya, sehingga berbekas. Nah kemudian dari kamu tadi ini dulu aktif juga di OSIS ya. Di bidang apa? Pendidikan. Pendidikan ya. Dan di antara program yang menarik apa? Yang sangat berkesan saat itu? Untuk program yang sangat berkesan pada saat itu ada beberapa sih, salah satunya LKD dan workshop fotografi. Oh ada workshop fotografi ya? Ada workshop fotografi. Itu gimana? Nah, workshop fotografi ini di sini kegiatannya sempat ditentang oleh kepala sekolah. Nggak disetujuin, cuman saya yang selaku sekretarisnya beserta ketua juga bolak-balik ngelobi untuk diizinkan oleh kepala sekolah. Dan akhirnya di ACC lah sama pihak sekolah, yang mana kami itu pertama kali buat kegiatan mengumpulkan seluruh anak SMA sekota Medan, anak SMA SMK untuk mengikuti kegiatan workshop fotografi yang berbeda. Terkumpul berapa orang? Terkumpul pada acara itu lebih kurang 150 ini. Ini untuk level siswa ya? Siswa. Sudah bisa jadi ibu menghadiri
Ya, lanjut ya. Eh, 150 orang. ya 150 orang. Dan Pembicara dari mana? pembicara kita pakai kebetulan kemarin tuh dia kerja di Telkom, memang bidangnya fotografi. Oke, lebih di kerja Telkom. Iya, bidangnya fotografi. Kebetulan teman kita ada yang kenal juga dengan dia. Dan acara itu berlangsung sangat menarik ya. Menarik ya. Dan langsung praktek di lapangan. Langsung. Mereka langsung keluar hotel untuk menjepret secara langsung, diajarkan dari handphone. Bagaimana cara membidik, ngambil gambar angle yang pas dari handphone itu diajarkan langsung. Dan itu akhirnya setelah workshop itu apa yang dibuat oleh Pemkab Pendidikan? Mengelola api hasil dari itu ada nggak? Yang dibuat yaitu dengan adanya kegiatan organisasi baru di masa ekskul baru, yaitu ekskul fotografi. Oh, jadi ada muncul ekskul Ekskul fotografi pada saat itu. Dan tadi sebagai penggagasnya, kemudian akhirnya saya itu berapa? Kelas 2. Kelas 2. Ketika kelas 3 itu ada bimbingan ke bawah untuk pas di bidang sesi workshop itu. Untuk kelas 3 nggak berkelanjut lagi. Artinya itulah peran di kelas 2. Tapi kemampuan itu ketika di dunia luar, dunia hari ini sangat terbatas. Sangat tepat. Dan termasuk hari ini suka kerja itu ya. Iya. Ini bisa promo juga ini Bu ya. Buat kan alumni yang ingin di foto-foto cantik ala Kak tadi bisa nih ya. Bisa. Oke ya, untuk prewed ya, pernikahan yang pertama dan kedua mungkin ya. Ya, boleh. Tapi jangan sekarang ya. Iya, lagi perlu. Oke, sekarang lagi corona ya. Jadi dapurnya perlu online saja gitu ya. Oke, jadi teman kalian ini menarik sekali dan ini mungkin bisa menjadi informasi penting buat adik-adik kita ya, buat para orang tua agar jangan suka-suka dan jangan khawatir melepas anaknya untuk ikut kegiatan-kegiatan yang ekskul. Karena ketika diseriusin itu banyak hal yang bisa jadi bidang kita, bisa jadi profesional di bidang fotografi ya, atau jadi pelatihnya. Gitu ya. Nah, sekarang di dunia kerja hari ini yang paling diingat oleh Kak Taufik dulu, apa yang paling terkesan dalam dunia pelatihan ketika sudah mengaplikasikan ini ke dalam? Yang pertama, saya rasa yang saya rasakan itu ya, ada terbangun jiwa leadership itu. Jadi wujud egoisme di dalam diri kita itu kita wujudkan sebagai satu karakter leadership itu. Jadi bukan egoisme yang dominan, jadi ada pengarahan diri ya. Yang kedua, kita punya manajemen yang jelas, karena kan jadi struktur itu kan membina orang juga punya manajemen. Nah, ketika kita di dunia kerja dimanapun pastilah itu dibutuhkan, dan orang yang mengerti manajemen itu dibutuhkan yang menurut saya. Dan di antara sesi-sesi yang paling berkesan itu apa? Pelatihan di ormas kah atau di profesional? Gimana saja? Kalau menjadi pelatih, ya atau instruktur itu yang saya berkesan itu, yang pertama kami pernah membina dulu bersama fakta. Karena itu pernah ikut saya ada, cuma waktu itu kami generasi kedua. Itu yang paling menarik itu kita mengelola anak jalanan. Oh ya. Manajemen anak jalanan. Jadi anak jalanan itu yang nggak pernah puasa segala macam kita kumpulkan, kita buat pesantren itu segala macam. Yang kedua, kita banyak mengenal karakter remaja, karena hampir semua remaja kita bina itu. Ya. Yang saya ingat di karya itu ada Karang Beromba itu kan punya FKPR atau FKPM kalau nggak salah. Nah yang kita bina dari mulai mereka muda sampai akhirnya mereka jadi pengurus dan segala macam, bahkan kita pernah kesimpulan gitu. Nah sampai sekarang pun mereka masih mengenal kita. Gitu. Ada pembinaan yang berjenjang. Wah kalau sekarang tidak. Yang ketiga, di sekolah-sekolah itu kita banyak menemukan berbagai macam karakter dan kita menjadi tempat curhatan. Gitu, menjadi tempat curhatan. Jadi ya banyak hal yang menarik kalau di dunia kerja. Kita juga kita waktu itu pernah ya dengan BKKBN banyak semangat orang tua saja itu saya teringat itu kebetulan tetangga saya di Tuntungan itu Kak Ani yang sudah tua umur dia 40-an ke atas bahkan mulai 50, saya ingat itu masih mau waktu pelatihan bentuknya abon dipijak punggungnya segala macam. Jadi banyak hal yang menarik
yang berkesan sampai sekarang dan menjadi pelajaran pribadi kita juga. Jadi ada kenikmatan sendiri ya. Iya. Dan itulah manfaatnya ketika seorang pelatih. Dan saya sangat menggarisbawahi tadi bahwa ternyata banyak orang-orang khususnya para remaja yang butuh mentor. Nah, berkaitan dengan itu, misalnya Kak Saiful, beliau juga diam-diam juga tidak hanya aktif di UKS, tapi juga aktif sudah di LK2 di HMI. Dan nilai itu pasti terbawa ya dari UKS dulu. Dan beliau juga sangat aktif membina ini. Saya dengar beliau jadi pembicara di Langkat ya. Langkat itu mana? Iya, untuk para remaja-remaja. Nah, di dunia hari ini apa yang sangat dirasakan bahagia, manfaat besar ketika bisa jadi seorang pelatih itu? Ada 3 hal sih yang dapat saya dapatkan dari berorganisasi di Magelang. Yang pertama yaitu validasi kepemimpinan, mulai komunikasi dan medis. Nah, 3 poin ini yang saya bawa ketika saya menjadi mahasiswa, dan 3 poin ini menjadi senjata yang paling ampuh begitu ketika saya berproses di salah satu organisasi di kampus seperti itu. Nah, ya, alhamdulillah dengan berkah dari berorganisasi dulu di IMAN, saya bisa menjadi salah satu pimpinan di KMJ begitu ya di kampus UIN Sumatera Utara. Jadi memang benar sekali apa yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya berorganisasi di IMAN ini jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi pesan saya ke adik-adik di sekolah saat ini, berorganisasi dengan sangat bermanfaat ya. Oke. Sekarang Kak Ardi, ini kita sudah untuk sisi obras ya kali ini. Kak Ardi, apa nih pesan menariknya buat para pemuda juga buat para orang tua tentang pentingnya berorganisasi? Selain yang dibilang tadi oleh Kak Taufik dan Kak Saiful, yang terpenting berikutnya itu kita bisa mengkoordinir waktu, belajar manajemen waktu dan mengkonsep sesuatu gitu kan. Jadi saya dulu merasa agak bahagia gitu ya, waktu jadi master LKD. Saya merasa sangat berhasil waktu itu ya, karena bisa mengkonsep acara itu dengan baik menurut pengakuan instruktur. Saya yakin. Wah, Oke. Kak tadi apa nih yang bisa memberikan pesan yang buat anak remaja kita, dari kita, buat para orang tua tentang pentingnya ketika muda belajar? Ya, yang manfaat yang saya rasakan dari organisasi salah satunya adalah yang tadi dibilang juga leadership, salah satunya yang mana saya juga pernah menjadi seorang pemimpin di tingkat remaja masjid. Dan juga yang kedua yaitu tentang administrasi. Administrasi juga hari ini sangat berpengaruh dalam hidup saya. Yang mana dulu waktu kegiatan LKD itu nggak boleh makan sebelum membuat surat. Jadi ya sekarang jadi gara-gara itu pandu buat surat. Saya seperti melihat calon kepala desa. Karena dia jadi kawan nih. Iya. Dan biar bisa tahu semua, beliau ini termasuk punya peran penting di promosi untuk pematang Johar ya, wisata agro ya. Bisa sawah ya. Jadi beliau ini warga di sana dan juga turut mengkreat penyimpanan pentingnya. Surat menyurat beliau banyak urusan. Oke ya. Jadi itu sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Hari ini dirasakan. Oke baik. Kak Tommy sendiri gimana? Pesan pentingnya buat adik-adik kita remaja atau orang tua? Yang pertama, kita butuh wadah, dan wadah itu kita cari salah satunya organisasi. Kita butuh pembinaan. Mungkin di rumah kita dibina oleh orang tua, tapi terkadang kita butuh tambahan. Karena gini, orang itu kan berkembang dari passion. Ya. Terkadang passion itu harus kita yang mencari. Nah, jadi di organisasi kita akan jumpa kakak instruktur, kita akan jumpa kakak pelatih yang akan coba menggali potensi kita, dan nanti kita akan tahu passion kita. Jadi untuk masa depan saya rasa kita butuh organisasi, kita butuh wadah, tapi yang tidak kalah pentingnya kita harus ikut pembinaan. Kita akan jumpa instruktur, kita akan jumpa pelatih, dan mungkin kita suatu saat akan menjadi pelatih dan menjadi instruktur untuk generasi selanjutnya. Baik ya.
Berarti kalau boleh saya simpulkan bahwa ternyata peran pelatih untuk instruktur ini penting sekali buat perjalanan kita. Saya juga yang fokus pelatihan pada diri saya teringat dengan mentor-mentor saya dulu. Ya, kemampuan komunikasi yang saya miliki misalnya itu total dari KKI. Ketika saya masih di satu. Jadi kalau ditanya apa latar belakang Pak Khairil atau Kak Khairil jadi pelatih SDM hari ini, saya akan mengatakan bahwa saya ditempa di KKI. Nggak pernah lupa gitu. Nggak pernah lupa itu. Makanya cinta kita dengan adik-adik kita terus ke bawah untuk melakukan itu semua. Dan walaupun saya dulu SMP juga aktif di pramuka. SMP saya malah di klub, ya, itu drama juga, itu pelatihan puisi, itu pelatihan Quran juga. Ya, tapi ketika masuk satu, yang saya lihat yang unik adalah ini KKI, gitu ya. Makanya kita timbul di situ. Nah, artinya pesan buat kita semua, buat orang tua, ya, buat para adik-adik kita sekalian, jangan remehkan mentor kita. Ya. Jadi carilah mentor Anda, ya, untuk bisa Anda berkembang cepat, sukses di passion Anda masing-masing. Gitu ya kira-kira ya. Dan kita di lembaga yaitu ini ya, Youth Instructor Inspiration ini siap ya untuk diberdayakan, gitu ya kira-kira ya. Gimana kira-kira pesan untuk lembaga ini? Iya, yaitu atau Youth Instructor Inspiration ini pasti akan memberikan wadah yang luar biasa untuk mengembangkan potensi semua anak-anak muda akan menemui passionnya masing-masing. Banyak hal yang akan kita dapatkan di sini, maka insya Allah kalau kondisi kita kembali normal, kita akan jumpa. Atau kalaupun kita akan mengalami fase yang sulit ini agak lama, kita insya Allah akan membuat konten-konten yang lebih kreatif untuk menjumpai anak-anak muda dan bersama kita maju bersama ya. Baik, ya, alhamdulillah, dan ini menjadi inspirasi buat kita semua di sekalian pada penggemar Kamar TV yang lebih tajam, dan ini baru mukadimah kita untuk mengenalkan tentang peran instruktur. Dan kita juga mengakui bahwa begitu besar peran para instruktur, para pelatih muda kita dulu yang membuat kita hari ini begitu merasa bermanfaat. Jadi ya, kita sepakat ya. Sepakat. Oke, demikian. Mudah-mudahan dapat inspirasi dari acara operasi ini, obrolan santai kita, dan insya Allah bermanfaat dan kita akan bertemu dengan tema-tema berikutnya. Terima kasih. Kita sebelum nafas mendalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjadi sayang, kami bekerja hatilah riang, sepohon kayu daunnya rimbun, ilah lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang